Anda tengah menyimak live perbincangan dalam Makassar Insight. Dan untuk hari ini Smart Listener, kita berbicara mengenai lingkungan, ya, apalagi lingkungan hidup di Kota Makassar. Untuk saat ini kita akan berbincang bersama narasumber spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Saya sapa dulu nih, terima kasih dengan narasumber yang sangat luar biasa di tengah banyaknya kesibukan untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir di studio pagi hari ini. Kita sapa dulu Ibu cantik ya pagi hari ini. Ibu Rusmayani Majid, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ini baik-baik saya. Kayaknya lama banget ya baru ketemu lagi dengan Ibu Maya ya. Kayaknya semenjak saya di lingkungan hidup baru kali ini. Iya. Kayaknya harus sering-sering dong ya, Bu ya. Harusnya seperti itu ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Maya sudah hadir di studio. Dan yang berikut di sini ada Bapak Harnam ya. Pak Harnam. Narham ya. Pak Narham. Beliau ini merupakan staf pengelolaan kebersihan dari Kecamatan Ujung Pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, dan pagi hari ini seperti Listener, kami mengundang Anda juga untuk bisa berinteraksi bersama kami, tentunya di line telepon 833-225 dan juga untuk SMS atau WhatsApp di 0811461011. Baik, saya langsung aja ke Ibu Maya ya. Ibu, ini kalau selama ini kita berbicara mengenai lingkungan ya, apalagi untuk lingkungan hidup di Kota Makassar ya. Mungkin sebelum kita berbicara mengenai inovasi-inovasi yang sudah dilakukan ataupun saat ini dilakukan pemerintah Kota Makassar, mungkin di awal saya ingin mengetahui dulu nih Bu, untuk potret lingkungan hidup 2019 di Kota Makassar saat ini seperti apa dari hasil pengamatan Ibu selama menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Silakan. Pertama-tama tentu terima kasih ya kepada Smart FM atas undangannya, karena bagaimanapun juga apa yang dikerjakan pemerintah kota kalau nggak ada Smart FM gitu yang membantu untuk meliput, saya rasa juga nggak ada artinya. Nah, berbicara menyangkut lingkungan hidup di Kota Makassar, yang memang menjadi tupoksi kami di sana baru 6 bulan. Tapi setelah kami di sana, kami melihat ada sebenarnya 2 hal yang paling krusial ya di tupoksi kami, yaitu yang pertama di bidang persampahan, kemudian yang kedua di bidang RTH, ya seperti itu. Jadi di RTH dan di bidang persampahan. Ini kayaknya menjadi 2 PR besar bagi kami untuk bagaimana yang pertama untuk menjadikan Makassar nyaman, kalau bisa zero waste, ini harapan kami. Kemudian untuk ruang terbuka hijau, bagaimana menambah ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Oke. Ini kalau semuanya melihat ya, ini PR ya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Ini tentunya menjadi tantangan selain masalah sampah, kemudian ruang terbuka hijau. Apa tantangan lainnya Bu untuk lingkungan hidup di Kota Makassar ini Bu? Tentu menjadi tugas kami lingkungan hidup untuk bagaimana menjadikan Makassar ini menjadi salah satu kota nyaman untuk bertempat tinggal di Kota Makassar. Oleh sebab itu, kalau nyaman tentu harus lingkungannya bersih, lingkungannya sehat, sehingga semua orang yang beraktivitas di Kota Makassar itu bisa lebih nyaman. Pariwisatanya pasti bisa lebih maju karena bersih kan. Saya juga orang pernah di pariwisata, juga sangat membutuhkan lingkungan yang bersih sehingga wisatawan bisa datang. Kemudian juga bagaimana orang bisa melakukan kegiatan ekonomi di Kota Makassar kalau kotanya itu nyaman. Jadi 2 tadi ya, seperti diinformasikan Ibu Maya bahwa hal yang menjadi yang diutamakan ya untuk saat ini mengenai sampah, kemudian juga ruang terbuka hijau. Nah, kalau semuanya untuk masalah penanganan sampah nih Bu, kalau semuanya dibanding dari tahun-tahun sebelumnya, ini upaya-upaya yang dilakukan ya, ini
seperti apa Ibu melihatnya? Kemudian dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Ibu Maya untuk tahun ini, itu bagaimana evaluasinya Ibu? Berbicara menyangkut pengelolaan sampah di Kota Makassar, kita bagi dua ya, karena memang pengumpul, pengangkutan, penjemputan, pengangkutan itu menjadi tugas udah diserahkan ke kecamatan gitu. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup membawahi UPTD TPA gitu. Nah, selama saya melihat selama 6 bulan ya mengevaluasi tentang bagaimana sistem persampahan kita di Kota Makassar, memang sudah semakin hari semakin baik karena sudah diserahkan ke kecamatan, paling tidak wilayah kecamatan lebih aware gitu, lebih mengetahui juga kondisinya gitu. Cuman memang yang saya lihat kita masih harus ada 3 hal kalau menurut saya. Apa itu? Yang pertama, aspek-aspek legal yang harus kita buat, misalnya surat edaran, masih perlu surat edaran, kemudian apakah itu pilwali, apakah itu perwali gitu, perwali atau surat edaran gitu. Kemudian manusianya juga nih, manusianya bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat, utamanya untuk bagaimana memilah sampah. Nah, karena yang kita lihat sekarang banyak masyarakat kita, baik itu dari berpendidikan rendah sampai menengah dan tinggi pun masih kadang di rumah tangga mereka belum memilah sampahnya gitu, masih membuang sampah disatukan, sampah organik, sampah sesama kanan, masih gabung dengan botol-botol aqua, plastik-plastik bekas bekas sampo, kemasan-kemasan masih digabung gitu, sehingga petugas-petugas sampah yang menjemput sampah di rumah tangga itu juga harus dibekali sebenarnya, jangan menjemput sampah yang belum dipilah gitu, karena kalau sampah ini tidak dipilah, dinaikkan lagi ke mobil Takasaki, kemudian dibawa ke TPA, ini juga memperhambat karena di TPA itu juga ada pemulung yang akan karena mobil Takasaki kita itu tidak membuang itu harus masih pakai manual, sehingga juga banyak pemulung di situ yang memilah, sehingga satu mobil untuk membuang sampah itu juga membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga sering terjadi antrian yang panjang di daerah-daerah TPA itu, jadi memperhambat juga. Nah, ini juga merupakan yang seperti saya katakan tadi, legalnya, kemudian manusianya, bagaimana memberikan pelatihan atau sosialisasi kepada teman-teman petugas kebersihan untuk tidak untuk memulai juga mengetahui penggunaan sampah. Kemudian juga tentu sarana dan prasarananya, karena memang kita lihat sarana prasarana yang ada itu masih belum memadai gitu. Kita contohnya mobil tangkasak kita di situ kan belum terpilah. Nah, jadi walaupun misalnya masyarakat sudah memilah, kemudian diangkut ke sana itu juga digabung lagi gitu. Nah, di samping itu juga kita memang punya truk ya, cuman truk kita juga, mohon maaf sekali, saya masih biasa melihat truk kita tuh belum ditutup sama terpal, nggak tertutup, sehingga terbuka gitu ya, terbuka, supirnya nggak bisa lihat yang kalau kencang kayak gitu kan, terhamburan lagi gitu. Nah, itu juga jadi sarana prasarana juga kita harus memperbaiki sarana prasarana kita. Sebutlah juga kita belum punya tempat-tempat sampah di area-area publik yang betul-betul terpilah gitu. Jadi hal-hal demikian yang memang mesti diperbaiki gitu. Baik, kita masih berbincang ya Bapak pagi hari ini sebagai listener untuk topik yang kita bahas untuk hari ini mengenai Makassar dan Piala Adipura 2019 ya. Tadi berbagai evaluasi juga memang sudah diinformasikan tadi ya Ibu Maya. Nah, kalau selama kita tahu nih Makassar dalam seharinya itu menghasilkan sampah itu perharinya berapa Ibu? Untuk kota metropolitan perharinya itu per satu orang 0,7 kg. Jadi kalau dengan jumlah penduduk kota Makassar diperkirakan kurang lebih 1.200 ton sumber sampah yang ada di kota Makassar per hari. Per hari. Jadi kalau per orang itu 0,7 kg. Jadi bisa dibayangkan kalau tidak ada pemilahan, semua masuk di TPA. Nah, TPA kita umurnya dari hasil penelitian dengan Korea 2020.
Jadi kalau kita tidak ada teknologi ke depan untuk TPA kita, kemudian tidak ada upaya-upaya pemilahan di sumbernya, saya rasa kita akan menjadi gunung sampah. Anda tengah menyimak live perbincangan dalam Makassar Insight. Bagaimana kalau semuanya, mungkin ada yang berpikir ya, bagaimana kalau semuanya itu ada tempat TPA yang baru begitu, Ibu? Kalau menurut saya, kalau dikasih pilihan ya, pindah TPA misalnya dengan PLTSA, adanya PLTSA di TPA, saya lebih memilih kita melakukan teknologi dengan PLTSA, jadi merubah sampah menjadi listrik karena keuntungannya lebih banyak dibanding kalau kita harus pindah. Karena mencari tempat itu kan yang pertama sangat susah, mencari tanah yang bisa seluas itu untuk pembuangan sampah. Yang kedua tentu harganya akan mahal, bukan harga tanahnya sendiri, tapi ongkos pengangkutan dari sumbernya itu ke TPA itu kan memakan ongkos. Selain solar, barangkali pemakaian solar yang lebih meningkat, kemudian juga transport ke sana, jadi kemacetan lalu lintas itu kan pasti ada gitu karena akan melewati jalur yang lebih panjang. Seperti itu. Jadi saya memilih bagaimana TPA kita itu kita lebih lebih mempercepat untuk bagaimana ada teknologi di TPA kita untuk merubah sampah menjadi energi yang bisa dijual lagi ke PLN ya, seperti itu, dibanding kita harus mencari lagi lokasi baru untuk TPA. Kecuali kalau TPA regional sudah ada di wilayah kita. Karena kan pernah ada wacana dulu ada TPA regional di Goa kalau nggak salah. Itu TPA regional itu seperti apa konsepnya? Maksudnya ya? TPA regional itu bisa dipakai bersama. Oh, jadi semua wilayah begitu ya? Iya, wilayah Maminasata. Maminasata. Iya. Itu ke depannya? Berapa tahun yang lalu sudah ada wacana seperti itu. Mudah-mudahan pemerintah yang sekarang bisa mewujudkan itu. Oke, baik. Sebelum juga kita berbincang mengenai inovasi-inovasi yang akan dilakukan, begitu ya, inovasi yang sekarang ini sudah dilakukan oleh Ibu Maya. Tentunya kita juga perlu mengetahui nih Bu, untuk sumber sampah sendiri di Makassar itu tadi ya, sebelum untuk penyelesaiannya, tentunya kita juga harus mengetahui sumber-sumber sampah, kemudian pendekatannya tuh seperti apa, jangan sampai ini bisa menambah lagi tumpukan sampah di Makassar gitu Ibu. Ya. 1.200 ton per hari. Itu sumbernya dari beberapa sumber, baik itu dari masyarakat, kemudian dari tempat-tempat umum, sebutlah pasarnya paling banyak juga menghasilkan sampah. Kemudian sekolah-sekolah, kemudian area-area publik seperti taman, rumah-rumah ibadah, ada juga tapi nggak terlalu banyak ya, rumah sakit dan sebagainya. Nah, menurut saya penanganan sampah ini harus juga dilihat dari sumbernya gitu. Jadi tidak harus sama penanganan pengurangan jadi yang paling penting juga ini pengurangan dari produk sampah itu dan penanganannya. Nah, untuk pengurangan dan penanganan ini menurut pandangan saya itu harus berbeda perlakuannya, baik itu di pasar, masyarakat, sekolah dan lain-lain. Karena terkait dengan jenis sampah, kebiasaan orang membuang. Nah, sebutlah pasar misalnya. Mungkin harus ada surat edaran atau perwali untuk supaya pemasok buah, sayur dari luar kota Makassar itu harusnya sudah mulai bersih, bahkan kalau bisa packagingnya sudah bagus gitu. Itu mungkin perlu surat-surat edaran atau perwali seperti itu. Juga manusianya di sini maksud saya terhadap penjual itu juga mungkin harus dikasih sosialisasi bahwa jangan lagi menggunakan kantong kresek plastik, karena kita tahu juga sumber dari anorganik yang masuk ke TPA itu banyak juga dari plastik. Padahal plastik ini kan membutuhkan ratusan tahun untuk bisa terurai gitu. Nah, juga edukasi kepada ibu-ibu yang belanja ke pasar gitu. Jangan lagi hanya mengharapkan kantong kresek gitu yang lebih praktis, tapi marilah kita kembali membawa kantongan tas keranjang gitu ya, keranjang yang berapa belas tahun puluhan tahun kayaknya ibu-ibu kita kalau ke pasar kan pakai gitu dulu. Sekarang ya kita pun juga kayaknya
apa ya? Mau yang praktis, Mau gitu ya. praktis, padahal sebenarnya yang praktis itu juga banyak merusak gitu. Kemudian di samping itu juga tentu sarana prasarana di pasar-pasar. Nah, di situ harusnya sebenarnya sudah harus ada tempat sampah terpisah, yang mana organik, yang mana anorganik, yang mana sampah-sampah limbah B3. Kemudian juga penanganan sampah di pasar-pasar itu. Misalnya ada komposter, jadi sisa-sisa buah, sayur itu bisa dimasukkan ke situ, akhirnya nanti bisa jadi pupuk. Pupuk ini juga bisa kita jual atau dipakai kembali oleh Dinas Tanaman Pangan untuk dibagi ke lorong-lorong gitu. Ada kan lorong garden seperti itu, atau hotel-hotel juga bisa membeli, kita juga bisa jual ke hotel. Kan banyak tuh mereka membutuhkan taman, atau juga dinas saya kecamatan yang mempunyai tupoksi untuk taman, ya bisa dipakai di taman-taman. Jadi seperti itu. Jadi terus ya, jadi memang harus diolah gitu ya Bu ya, jadi lebih bermanfaat gitu. Betul. Baik, kita masih lanjut lagi ngobrolnya ya Ibu Maya, dan mungkin saya ke Pak Pak Narham ya, benar ya? Benar. Sampai 5 kali diulang tadi. Pak, ini gimana nih dengan ya tadi seperti yang sudah dijelaskan ya tadi oleh Ibu Maya, ini berbagai inovasi-inovasi juga yang sudah dilakukan dari Dinas Lingkungan Hidup ya untuk penanganan sampah di Kota Makassar. Untuk di kecamatan sendiri bagaimana nih Bu, Pak, untuk mengelola lingkungan di Kecamatan Ujung Pandang sendiri? Jadi betul yang disampaikan Bu Maya sendiri, bahwa produksi sampah di Makassar itu 1.200 ton per hari. Jadi khususnya di Kecamatan Ujung Pandang. Jadi pengelolaan persampahan itu petugas mulai dari subuh hari. Dari subuh. Petugas dari subuh hari itu masih yang yang rutinitas, yang penyapu jalan. Jadi sama yang masuk ke lorong-lorong Bu, ambil sampah. Cuma kan biasanya kalau di lorong-lorong itu kan sampah sudah belum, masyarakat belum paham tentang itu masih dibuang dalam satu pak sama gitu ya. Benar. Satu tempat yang sama. Jadi kalau di Kecamatan Ujung Pandang itu ada di Pasar Baru tempat TPS-nya, pembuangan sampah sementaranya. Dari situ teman-teman di pekerja itu yang membilah ke situ. Jadi pada saat diangkut ke TPS dia sudah berkurang, cuma tidak signifikan. Seperti itu dimulainya dari subuh hari. Dari subuh hari. Tapi kalau melihat dari kebiasaan masyarakat Makassar untuk membuang sampah di tempatnya, itu mereka membuangnya di malam hari atau pagi hari begitu Pak? Saya sampaikan dulu kondisi Kecamatan Ujung Pandang sendiri. Silakan. Itu sebenarnya bukan cuma masyarakat Kecamatan Ujung Pandang sendiri yang membuang sampah. Kenapa? Karena ada objek wisata yang menarik pengunjung dari luar. Jadi mungkin sekitar 50-50 lah warga masyarakat Makassar dan pendatang. Karena Ujung Pandang itu kan objek wisata yang ada di sana, Pantai Losari, kita lihat seperti apa. Jadi sampahnya juga banyak dari sumbangan dari warga luar Kecamatan Ujung Pandang. Jadi kalau kemarin inovasi yang dilakukan, sampah itu ada malam, itu malam ketika di pusat perbelanjaan itu sampah diangkut. Jadi ketika pagi sudah bersih. Dulu kan polanya ketika ini pagi baru membersihkan. Sekarang mereka malam sudah harus membersihkan. Jadi ketika pagi itu sudah ada pembuangan untuk di pusat perbelanjaan. Sisa yang pinggir jalan yang teman-teman bersihkan. Kalau yang di dalam lorong sekarang tidak boleh mengeluarkan sampah ke jalan. Jadi dijemput di dalam lorong seperti itu. Itu setiap kecamatan satu armada begitu Pak ya? Setiap berapa personil gitu Pak? Kalau khusus sebenarnya tergantung wilayah, makin besar wilayah makin banyak personil. Kalau Ujung Pandang sendiri banyak personil karena dia itu kelas, istilahnya kita bilang dia diutamakan karena di
tengah kota seperti itu. Oke, baik Ibu Maya, ini kalau semuanya tadi ya seperti yang diinformasikan tadi ya bahwa ini berbagai langkah-langkah juga memang sudah dilakukan dari Dinas Lingkungan Hidup ya untuk penanganan sampah di Kota Makassar. Tapi ini Bu, kalau semuanya dalam kenyataannya ya ini sudah ada regulasinya, terus ada denda yang akan dikenakan. Tapi tetap ya masyarakat itu tetap membuang sampah di jalanan, tidak pada tempatnya. Apa yang memang harus lebih dipertegas begitu ya Bu? Kalau menurut saya memang merubah mindset nih ya. Merubah mindset memang mungkin nggak bisa dibilang juga bahwa kita memang udah terbiasa dengan lingkungan, nggak boleh juga seperti itu kan. Ya, oleh sebab itu kalau menurut saya merubah mindset ini harus dimulai dari usia dini. Kalau menurut saya ya, usia dini. Taruhlah sama dengan seperti saya sendiri, saya mengalami bahwa karena orang tua saya memang aware terhadap kebersihan, jadi kayak gitu mengajarkan sama pada kita, akhirnya terpola gitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya saya turunkan dia ke anak saya seperti gitu. Jadi memang sepertinya di usia dini harus kita mulai. Dan Belanda sendiri, saya pernah punya teman berdiskusi, katanya 8 tahun mereka mensosialisasikan dengan tidak putus-putus baru bisa kelihatan hasilnya gitu ya. Jadi bentuk sosialisasi kita juga nih yang harusnya kayaknya harus dirubah, jangan lagi yang kayak kemarin-kemarin hanya mengundang di hotel, disampaikan gitu. Saya rasa itu tidak cukup, tidak efektif gitu. Ibu Maya sendiri melakukan langsung terjun ke lapangan gitu ya Bu ya? Saya rasa itu yang lebih tepat, bahkan juga karena sekarang udah ada medsos. Nah, itu saya rasa lebih lebih cepat gitu. Nah, sekarang saya lagi membuat film-film pendek, video-video pendek gitu yang saya kepengennya nanti video-video ini akan dibagikan ke sekolah-sekolah, dan nanti mungkin ada surat edaran Pak Wali bahwa sebelum anak sekolah mulai pelajarannya, ini dulu yang harus diputarkan setiap hari ini harus diputarkan gitu. Kemudian karena ini juga hanya bukan menjadi tugas dari dinas saya, tapi harus juga berkolaborasi dengan dinas-dinas lain. Sebutlah misalnya di Dispenda, mungkin saya juga akan mengajak kepala Dispenda untuk bagaimana mereka juga aware terhadap kebersihan gitu, dengan mungkin dipersyaratkan bahwa semua yang akan memasang iklan harus ada hashtagnya gitu, jagalah kebersihan misalnya. Jadi di mana-mana lah gitu harus kita campaign kayak begitu gitu. Jadi baik di sekolah, kemudian di iklan-iklan, apalagi nanti seperti kemarin itu yang kampanye itu kan sebenarnya banyak sekali limbah plastik juga yang dihasilkan di situ gitu. Nah, kalau nggak ada kampanye kayak begitu, saya rasa gimana ya, harusnya kita secara bersama-sama, pergerakan ini harus masif, semua orang harus bergerak untuk kebersihan. Anda tengah menyimak live perbincangan dalam Makassar Insight. Tadi kita sudah ngobrol bersama Ibu Maya dan saya kembali ke Pak Narham. Pak Narham, ini dari staf pengelolaan kebersihan ya Kecamatan bisa diangkat ya kebersihan Kecamatan Ujung Pandang. Pak, kalau melihat ya dari kesadaran dari masyarakat sekitar ataupun di Kecamatan Ujung Pandang sendiri itu seperti apa sih dari petugas kebersihan di Kecamatan Ujung Pandang sendiri untuk bisa mengajak masyarakat untuk sadar begitu Pak untuk membuang sampah pada tempatnya, itu gimana Pak? Ya, jadi pada awal pada saat awal itu berat. Mengapa? Karena kami sendiri itu harus menempel stiker himbauan untuk membuang sampah jam sekian. Ini kita polanya dulu bagaimana warga itu buang sampah di luar jam 6. Tidak boleh dilewati jam 6. Jadi itu kita tempel stiker ke seluruh rumah warga. Jadi ketika mereka keluar dia lihat stikernya, jam 6 sampah harus sudah terbuang. Jadi petugas jam 6 itu sudah harus menjemput. Jadi ketika warga keluar ya sudah bersih. Nah, itu yang berat pada saat awal. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai terlihat dari apa yang
kami lakukan pada saat awal itu. Yang sekarang mungkin sisa himbauan biasa yang mungkin masih ada yang satu dua yang ini. Kemarin kita sempat kasih punishment, hukuman. Jadi warga yang lewat dari batas ini kita kembalikan sampahnya. Kita kembalikan ke rumahnya masing-masing lagi. Jadi supaya ada pembelajaran. Dikembalikan. Nggak protes warganya, Pak. Sudah ada, kita punya dasar jam pembuangan sampah jam sekian. Misalkan jam 6 dia kasih keluar sampah jam 7, kita kembalikan sampahnya. Kembalikan masuk di dalam pagar. Jadi tidak boleh keluar dari pagar. Nanti jam 10 malam lagi baru bisa. Responnya seperti apa, Pak? Pada saat awal mungkin banyak bentrokan lah. Tapi sekarang warga sudah sadar. Khusus Kecamatan Ujung Pandang. Nggak tahu ya kecamatan yang lain gitu ya. Terus kalau semuanya ada gerakan Sabtu bersih gitu ya, itu juga warga gimana? Itu lebih senang sebenarnya. Jadi sekarang di Kecamatan Ujung Pandang itu tanpa waktu launching di Anjungan Pandai Losari kan sebelumnya itu kita sudah sosialisasi. Sudah sosialisasi. Jadi Sabtu itu warga sudah kerja bakti. Kerja bakti itu memang jadi tiap Jumat biasanya kan kita Jumat bersih. Pada saat sebelumnya Jumat bersih, pindahkan lagi Sabtu jadi double, jadi 2 Jumat Sabtu. Itu kecamatan setiap hari ya. Idealnya harus setiap hari gitu ya. Ini Kecamatan Ujung Pandang loh, itu tempat saya. Kita beralih ke Ibu Maya. Ibu, ini Makassar ya. Tantangannya apa nih Bu untuk Makassar sendiri ya, khususnya untuk upaya untuk meraih Piala Adipura di 2019 ini Bu. Mungkin bisa gambaran sedikit untuk apa ya, untuk Makassar pernah meraih Piala Adipura gitu? Mungkin bisa digambarkan. 2016 Makassar memperoleh Adipura, 2017 juga ya memperoleh Adipura, kemudian 2018 Adipuranya lepas. Adipuranya lepas. Cuman yang herannya kelihatannya kita udah semakin aware dengan kebersihan. Ini juga ditandai dengan kita memperoleh penghargaan pengurangan sampah, penghargaan kepada kota-kota yang dapat mengurangi sampahnya. Nah, otomatis kan kalau kita pengurangan sampah berarti kan harusnya dapat Adipura nih ya. Tapi saya nggak tahu penilaiannya seperti apa, tapi sudahlah. Tapi yang penting kita juga sudah mendapat penghargaan pengurangan sampah. Nah, pengurangan sampah ini juga karena adanya salah satu inovasi dari Pak Dhani Pomanto waktu itu untuk membentuk yang namanya bank sampah. Nah, jadi kita punya bank sampah pusat, kemudian kita juga kurang lebih udah punya 1000 SK bank sampah unit, cuman memang dari 1000 bank sampah unit ini baru kurang lebih 500-an bank sampah unit yang berjalan sebagaimana yang diharapkan. Nah, ini juga yang harus disosialisasikan nih kepada masyarakat bahwa sebetulnya sampah kita itu punya nilai ekonomis, karena misalnya gelas aqua dikumpulkan kemudian ditimbang ada harganya tuh. Bukan hanya gelas aqua tapi botol-botol kaca, kemudian bungkus-bungkus Indomie, bungkus bekas sampo dan segala itu punya nilai ekonomis tuh ya. Cuman memang masyarakat kita kadang tidak mau dipikirnya sampah itu kotor gitu ya, padahal sebenarnya dia bernilai ekonomis. Jadi saya juga berharap yang punya bank sampah unit tolong untuk misalnya kita menjadi nasabah bank sampah, karena dengan kita bisa memilah punya nilai ekonomis juga tuh yang sampah-sampah anorganik seperti itu. Ya. Kalau peluang untuk tahun ini meraih untuk tahun ini harus optimis Bu. Ya. Apa sih yang menjadi penilaian yang paling ini Bu? Optimis, cuman yang nggak optimis ini di TPA karena kondisi TPA kita kan seperti itu. Makanya saya selalu bilang bahwa di TPA itu karena ujungnya, tapi kalau di sumbernya kita tidak melakukan pemilahan, nah saya rasa juga susah untuk memperbaiki TPA kita. Tapi mudah-mudahan tahun depan udah ada teknologi yang masuk di TPA kita, karena kita menjadi salah satu kota percepatan program PLTSA, jadi merubah sampah menjadi energi. Ya. Ini untuk pengelolaan sampah ya. Ini kan tentunya bukan biaya yang murah. Betul, gitu ya. Sedikit. Ini gimana Ibu? Untuk dengan dana yang minim ya. Ini gimana untuk memaksimalkan pengelolaan sampah di Makassar gitu?
memang kalau kita lihat dari pembagian APBD kita, dana untuk pengolahan sampah kita itu sangat kecil dibanding dengan banyaknya sampah yang harus kita tangani gitu. Cuman tentu saya tidak bisa berkecil hati, tentu harus ada melakukan inovasi-inovasi gitu. Mungkin saya mencoba menggalang pihak-pihak swasta, meminta CSR-nya mereka gitu, bagaimana kita sama-sama menangani TPA kita. Taruhlah misalnya saya akan melihat apa sih sebenarnya yang dibutuhkan TPA saya sebelum masuknya proyek PLTSA gitu. Dan ini mungkin nanti akan saya rekap, kemudian yang mana bisa didanai APBD, saya dorong ke APBD. Kalau nggak bisa didanai oleh APBD, mungkin kita minta ke pusat, bahkan kita minta partisipasi dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kota Makassar. Ya. Baik, Ibu, ini sebagai akhir acara ya, mungkin sebelum ke Pak Narham ya, saya mungkin Pak Narham silakan. Closing statement-nya ya Pak. Closing statement ya, marilah kita sama-sama menjaga kebersihan. Ya, 3R Bu ya, 3R. Reuse, recycle. Baik, sekali lagi Bu, sebelum kita akhiri perjumpaan kita di pagi menjelang siang ya, ini mungkin bisa Ibu lebih memberikan himbauan ya kepada masyarakat Makassar, khususnya ini untuk upaya untuk meraih Piala Adipura dan juga gerakan Sabtu Bersih gitu ya, untuk smart listener yang mungkin baru mendengarkan perbincangan kita di pagi hari ini. Mungkin Ibu Rusmayani mungkin bisa lebih memberikan himbauan ya kepada masyarakat Makassar. Ibu dari dinas mana begitu Ibu? Nama lengkapnya Ibu dan saya Insinyur Rusmayani Majid MSP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Makassar untuk marilah kita menjaga kota kita agar kota kita tetap bersih dengan melakukan kegiatan-kegiatan gotong royong pada setiap hari Sabtu. Dan bukan hari Sabtu saja, tapi marilah kita memberikan contoh kepada lingkungan kita untuk mulai menjaga kebersihan, mulai dari rumah kita sendiri, kemudian lingkungan kerja kita, sehingga kita bisa menjadi panutan dari lingkungan kita. Saya berharap kalau ini menjadi komitmen kita bersama, insya Allah Makassar akan menjadi kota bersih dan nyaman untuk kita semua.